Fakultas Pertanian dan Peternakan, Program Studi Agribisnis, kelompok 1 semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah ekonomi makro dengan dosen pengampu Ibu Fitriani SPD MPD. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 8 orang yang akan bekerja sama untuk membahas sebuah materi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Kakak, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kebijakan moneter. Sebelum itu kita harus tahu apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengontrol pasokan uang, suku bunga, dan kredit dalam perekonomian. Fokus utamanya adalah pada pengaturan tingkat suku bunga dan pasokan uang untuk memengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Adapun fungsi kebijakan moneter yaitu yang pertama, stabilisasi nilai mata uang. Artinya, salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai mata uang dalam perekonomian agar inflasi tidak melonjak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua, pengendalian inflasi bank sentral. Menggunakan alat-alat kebijakan moneter untuk mengendalikan tingkat inflasi. Ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau sebaliknya. Yang ketiga, pendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, dengan mengatur suku bunga dan kredit, bank sentral dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dan konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan alat moneter. Kebijakan alat moneter terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, kebijakan suku bunga. Bank sentral menggunakan kebijakan suku bunga untuk mengatur tingkat suku bunga. Menaikkan suku bunga bisa mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan menurunkan suku bunga bisa merangsang pinjaman dan investasi. Kemudian yang kedua, opsi pasar terbuka. Bank sentral dapat mempengaruhi pasokan uang dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau lainnya di pasar terbuka. Dengan melakukan hal ini, bank sentral dapat menambah atau mengurangi likuiditas dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, persyaratan cadangan bank. Bank sentral dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus disimpan oleh bank-bank sebagai persyaratan cadangan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang tersedia untuk dipinjam oleh bank kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh suku bunga terhadap ekonomi. Suku bunga adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu negara selain inflasi. Suku bunga dapat mempengaruhi keseimbangan antara simpanan masyarakat dan investasi pada sektor real. Selanjutnya, mempengaruhi jumlah lapangan kerja dan tingkat pengangguran. Lebih jauh lagi, implikasinya dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Hal tersebut biasa disebut multiplier effect. Karena itu, penetapan tingkat suku bunga banyak mempertimbangkan berbagai faktor yang akan menjadi akibat yang akan terjadi dari penetapan tingkat suku bunga tersebut. Kenaikan atau penurunan suku bunga dalam bursa efek juga sangat terasa imbasnya, terutama terhadap saham-saham perbankan yang dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga penyalur kredit kepada masyarakat. Tingginya suku bunga dan biaya operasional berdampak negatif terhadap kemampuan perusahaan perbankan dalam memenuhi kewajibannya sehingga menurunkan kualitas kredit perbankan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi.
Dalam kebijakan moneter, pemerintah juga dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar karena dalam sistem perbankan untuk menjalankan kebijakan ini, Bank Indonesia menjalankan beberapa politik atau kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, politik diskonto atau diskon polisi yang merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga kredit yang dibayar bank untuk umum kepada Bank Indonesia. Dan yang kedua, operasi pasar terbuka atau open market operation, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli suatu surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai surat pengakuan utang jangka pendek dengan sistem diskonto. Dan yang ketiga yaitu cadangan kas minimum. Kebijakan cadangan kas minimum berkaitan dengan penentuan cadangan kas bank umum sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan menurunkan ketentuan cadangan kas minimum dan bank umum. Dan yang terakhir yaitu kredit selektif. Kebijakan kredit selektif ini berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah uang beredar dengan cara memperketat penyaluran kredit. Berkaitan dengan upaya ini, Bank Indonesia dapat memperketat syarat kredit yaitu karakter, kemampuan jaminan, modal, dan kondisi ekonomi. Adanya kebijakan ini berdampak pada keinginan masyarakat dan bank umum untuk meminjam uang. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan alat kebijakan fiskal. Sebelum itu kita harus tahu apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara. Fungsi fiskal yaitu yang pertama, stabilisasi ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam perekonomian dengan mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan meminimalkan fluktuasi aktivitas ekonomi. Yang kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur tingkat pengeluaran dan pendapatan, kebijakan fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang lebih merata. Tujuan kebijakan fiskal ini juga termasuk upaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dalam distribusi pendapatan melalui pajak dan pengeluaran publik. Alat kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pajak. Pengaturan tingkat pajak pada individu dan perusahaan menjadi salah satu alat utama kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan yang merangsang atau menggerakkan konsumsi serta investasi. Yang kedua, pengeluaran publik. Pemerintah menggunakan dana publik untuk menggerakkan ekonomi melalui infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan proyek-proyek lainnya. Penyelesaian dalam anggaran pengeluaran publik dapat mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, pengelolaan utang. Pemerintah dapat menggunakan utang sebagai alat untuk membiayai proyek-proyek dan kegiatan yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan pajak. Pengelolaan utang dengan bijaksana menjadi penting untuk memastikan keseimbangan fiskal yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pajak, pengeluaran, dan pengaruhnya. Fungsi pajak. Pajak berperan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam mengatur pemasukan negara. Fungsi ini melibatkan pengumpulan dana untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan kestabilan ekonomi. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dengan memberlakukan tarif yang berbeda-beda pada tingkat pendapatan yang berbeda. Pajak sebagai fungsi regulering
digunakan untuk memberikan stimulus pada kegiatan perekonomian dan investasi. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak atau memberikan insentif fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemotongan pajak pada sektor tertentu dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menentukan pengeluaran anggaran pemerintah. Peningkatan atau pengurangan pengeluaran ini dapat mempengaruhi konsumsi total dan permintaan agregat dalam ekonomi. Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal bukan hanya tentang pengumpulan dana, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada perilaku ekonomi, investasi, dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Memahami pengaruhnya membantu merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek multiplier dalam kebijakan fiskal. Efek multiplier dalam kebijakan fiskal menggambarkan hubungan antara perubahan pengeluaran pemerintah dan dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Ini terkait dengan konsep bahwa setiap unit tambahan yang dihabiskan atau diinvestasikan oleh pemerintah dapat memicu serangkaian aktivitas ekonomi tambahan. Efek multiplier dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti struktur ekonomi, tingkat pengangguran, dan seberapa cepat uang yang diinvestasikan mengalir kembali ke dalam perekonomian. Semakin tinggi efek multiplier, semakin besar dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi. Kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia, pemerintah tentu saja membutuhkan kebijakan untuk membuat rakyatnya sejahtera, dan salah satunya melalui kebijakan yakni kebijakan fiskal. Dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan, dan hutang agar lebih stabil dalam mengatasi krisis ekonomi. Sangat diperlukan intervensi pemerintah, baik intervensi dalam bidang moneter maupun intervensi fiskal, sehingga peran pemerintah bukan hanya sebagai penjaga pos atau dalam artian kalau dibutuhkan baru melakukan intervensi, tetapi melalui kewenangan yang ada padanya. Wajib menjaga kestabilan antara penawaran dan permintaan, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat serta monopoli dagang, melindungi usaha kecil dan infan, serta menyediakan barang publik seperti infrastruktur yang dapat menjadi pendorong jalannya roda perekonomian.